Bila melihat pabrik dan pencapaiannya saat ini, terkadang air mata seringkali menetes dengan sendirinya. Saya tidak pernah menyangka betapa Tuhan baik sekali memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup saya. Saya memiliki keluarga yang hangat dan dipercayakan beberapa pabrik untuk dikelola. Walaupun dalam perjalanan hidup ini sesuatu yang tidak disangka pernah memukul jatuh hidup saya, hingga membuat saya seakan putus asa untuk melanjutkan hidup. Di momen itulah saya tidak memiliki apapun di tangan. Semua yang saya impikan tentang kehidupan di masa depan dan membahagiakan keluarga seakan runtuh tanpa sisa. Halo, Bu. Kenapa uang saku saya belum bisa diberikan? Ibu kan tahu, saya salah satu pemimpin dan pemegang saham perusahaan ini. Jadi kenapa uang saku saya belum bisa dicairkan? Maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas. Kalau Pak Direktur tidak tanda tangan, maka uangnya nggak bisa keluar Pak. Iya, saya paham. Tapi ini kan untuk kepentingan perusahaan juga. Maaf sekali Pak, saya tidak berani. Kenapa Gun? Ada masalah di pabrik? Situasi di pabrik makin gak nyaman, Els. Rasanya teh gak adil aja, kita udah kerja keras. Tapi masa kita gak bisa dapetin apa yang udah jadi hak kita? Saya teh rasanya jadi pengen resign. Tapi kenapa? Tapi kan kamu tahu, kondisi keuangan kita teh lagi gak baik. Tabungan kita habis untuk biaya sekolah anak-anak. Belum ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita bayar. Saya tahu. Tuh, hitungannya belum selesai. Tapi ya Gun, saya mah percaya, yakin banget, kamu pasti bisa berdiri di bawah kaki sendiri. Dan yang paling penting, saya teh bakal seneng banget kalau kamu bisa kerja dan dapat sukacita.
Saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Mami adalah pembuat kue yang handal. Dan papi adalah seorang hamba Tuhan. Keputusan papi yang bertobat dan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa di tengah keluarga kami. Kenapa, Gun? Aku butuh uang nih buat bayar les. Gun, sekarang uangnya belum cukup. Tapi kamu jangan khawatir. Nanti... Ibu, Ya, Bu. saya mau pesan kue buat arisan di rumah nanti. Gun, nanti bantuin Mami ya. Oh iya, Ibu. Kue apa? Kue bolu, kue... Iya, itulah yang seringkali terjadi di keluarga kami. Kejadian-kejadian yang membuat kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Walaupun sebenarnya Mami punya pilihan untuk tidak hidup sesulit ini. Pokoknya, kalau kamu tetap memilih ikut suami kamu untuk jadi Kristen, kita akan coret nama kamu dari warisan keluarga. Mami sebenarnya terlahir di tengah keluarga kaya. Aku tidak ada niatan untuk menyakiti keluarga, apalagi memisahkan diri dari kerabat. Aku merasa sudah menemukan sandaran yang mampu menuntun hidupku, menemukan kebenaran. Keputusan Mami membuatnya harus kehilangan hak waris. Mi, jangan sedih. Mi, aku janji kalau sudah besar nanti, aku akan kerja keras untuk bahagiakan keluarga. San, Iya, Pak. jangan lupa perawatan mesin deh, jangan sampai kelewat ya. Nanti kalau sampai ada yang rusak, produksi bisa kacau. Iya, Pak. Nanti coba saya cek, Pak ya. Coba. Gun, itu apa namanya spare part yang kita kerjain gimana? Udah selesai? Saya mah pasti usahakan yang terbaik, Om. Ah, Tapi ada karyawan kita yang lagi sakit. oke. Dan penambahan tenaga kerja belum di-approve. Sementara produksi kita lagi banyak-banyaknya. Nah, itu teh solusinya gimana? Ya kamu lemburin lah. Gimana sih? Kamu nih kenapa sih? Kamu masih kesel gitu sama saya? Ini kondisi perusahaan kita lagi nggak bagus loh. Ngertiin dikit kek. Bukan gitu maksudnya, Nah, Om. bukan begitu, gimana maksudnya? Saya udah kerja semaksimal mungkin di Hasilnya produksi. mana hasilnya? Tapi kita benar-benar keteteran. Ah, Om bilang perusahaan kondisinya lagi nggak oke. Saya nggak yakin. Toh orderan kita terus meningkat. oh, saya tahu. Jadi maksudnya kamu nih nggak percaya gitu sama saya. Emang kamu pikir kamu ini lagi ngomong sama siapa? Hah? Udah, pokoknya saya nggak mau tahu besok itu pesanan sudah mesti selesai, oke? Kerjain.
Iya, jadi begitu teh ceritanya. Kenapa sih papi mau resign? Tapi papi masih ragu. Emangnya apa atuh Mi yang bikin papi bimbang? Kata si papi sih takut salah langkah. Takut nggak bisa ngebahagiain kita. Padahal mami udah bilang ngapain mesti ragu. Kita tuh udah berapa kali berhasil dengan kemampuan kita. Mami sih percaya banget sama si papi. Pasti bisa. Iya Mi, kita bantu doa aja ya Mi. Terus teh sekarang papi belum pulang Mi? Iya. Masih lembur di pabrik. Mami teh udah pulang duluan tadi. Ya udah ya Mi, jaga kesehatan ya. Ya udah. Kamu dukung doa ya. Jaga kesehatan. Tuhan berkati. Dadah. Iya. Dah. Surprise! Tah, Ini mah kesukaan saya. Tapi ini kan mahal ya, Bun. ya sekali-sekali atuh Els. Kamu teh kan lagi hamil. Jadi anak kita teh juga ngerasain makanan enak. Pas kebetulan tadi saya jualan baterai kendaraan teh, untungnya lumayan. Puji Tuhan. Yuk, makan yuk. Tugas suami pemimpin melayani istri. Istri diem aja. Segini cukup nggak? Satu hal yang membuat saya tak yakin bersama Gunawan adalah cara dia membahagiakan saya. Sesulit apapun kondisi kami, Gunawan tidak pernah membiarkan orang yang disayanginya merasakan kesulitan. Lumayan ya, lumayan. Kerja keras teh udah mendarah daging buat Gunawan. Walaupun dia capek, tapi semangatnya gak pernah patah. Dulu, apapun dia lakukan, dia rela beli baterai kendaraan dari Jakarta untuk dijual di Bogor. Bahkan, dia beli bemo dari Surabaya dan nyetir sendiri sampai ke Bogor supaya kami bisa dapat uang lebih ketika dijual. Semua kerja keras itu dilakukan Gunawan agar kami memiliki kehidupan yang terus lebih baik. Walau banyak yang berkata, pilihan saya ini teh untuk bersama Gunawan adalah pilihan yang salah. Elsya, intinya keluarga besar kita nggak setuju kamu dengan Gunawan. Kalian itu masih saudara, Elsya. Kalau kalian tetap kekeh menjalin hubungan, leluhur kita akan marah. Kamu, Gunawan, dan keluarga besar kita bisa kena masalah. Sudahlah Els, lupakan dia.
Akhirnya, keluarga saya memisahkan kami. Saya tadi dikirim ke Bangkok dengan kesedihan yang sangat dalam dan menanti hari demi hari surat dari Gunawan yang menghibur saya. The night bird calls and shadows creep into my mind, into my sleep. I do not know if I shall rise. Maaf, ada surat dari Bogor. Kok nggak ada pengirimnya ya, Bi? Maaf, saya kurang tahu. Permisi. Akhirnya kami menikah. Setelah keluarga besar saya menyetujui hubungan kami. Alasannya karena mereka tidak tega melihat saya terus hidup dalam kesedihan. Om. Ya, duduk. Kenapa? Ada yang mau saya bicarakan sama Om. Akhir-akhir ini saya merasa nggak nyaman di perusahaan. Makanya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saya harap bagian saham saya bisa diberikan supaya saya bisa memulai usaha yang baru. Gun. Emang kamu kata duit segede gitu gampang? Setan gitu yang mau ngasih. Kamu kalau mau resign, ya udah resign aja. Ngerti nggak? Masalah saham itu nanti ada waktunya. Nggak bisa dalam waktu dekat. Ada prosesnya. Emang kamu yakin kalau misalkan keluar dari sini bisa hidup, bisa nyari duit? Kamu tuh masuk beruntung loh. Di sini udah dapat jabatan, dapat posisi, dapat ilmu, apalagi coba. Orang lain aja susah-susah mau. Udah sana, terserah kamu deh. Pusing saya. Waktu demi waktu berlalu. Janji Om tak kunjung ditepati. Akhirnya kami harus pergi tanpa membawa sepeser pun uang. Dan keputusan itu benar-benar mengubah hidup kami. Oke Pak Gunawan, terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kalau ada informasi selanjutnya pasti akan saya kabari. Makasih ya Bu Yeli.
Semoga nanti kedepannya kita benar-benar bisa kerjasama. Amin, amin. Terima kasih Pak. Usaha demi usaha pun saya lakukan. Saya menemui teman-teman untuk mencari inspirasi peluang bisnis apa yang cocok untuk dijalani. Kalau gitu saya pamit dulu. Salam buat keluarga. Ya, oke, hati-hati. Makasih Pak. Yuk. Walaupun kenyataan tidak semudah yang dibayangkan. Di mana? Udah ada kabar? Makanlah, Gun. Masa kamu kayak gini terus? Masa kamu mau nyerah? Saya tahu situasi kita tuh sedang sulit. Tapi kita udah ngelewatin masalah demi masalah dalam perjalanan hidup kita. Semua yang kita bangun hilang. Apalagi yang bisa saya harapkan? Maafin saya ya. Saya belum bisa ngebahagiain kamu. Gun. Sejak saya memilih kamu sebagai suami saya udah bahagia banget. Sampai sekarang gak pernah saya menyesal. Saya tetap yakin untuk menjalani hidup sama kamu, Gun. Saya harus gimana? Masalah saham, semua ada prosesnya. Nggak bisa dalam waktu dekat. Gun. Emangnya duit segede gitu gampang? Setan gitu yang mau ngasih. Apa yang harus saya lakukan? Emang kamu yakin kalau misalkan keluar dari sini bisa hidup, bisa nyari duit? Mikir nggak? Kamu masih kesel gitu sama saya? Emang kamu pikir kamu ini lagi ngomong sama siapa? Hah? Jangan cuma asal ngomong doang. Kamu tuh masuk beruntung loh. Di sini udah dapat jabatan, dapat posisi, dapat ilmu, apalagi coba. Orang lain aja susah-susah mau. Gun, kalau sudah besar nanti, ingat pesan mami ya.
Apapun yang terjadi, sesulit apapun hidupmu, jangan takut, Kun. Dialah sumber pengharapan. Bapa, ampuni aku ya Tuhan. Kuserahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Seringkali aku berpikir, kalau segala yang kuraih adalah milikku, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya sadar ketika diri saya dipenuhi dengan kemarahan, dendam, dan sakit hati. Saat itulah saya sedang memberi kesempatan iblis untuk menguasai hidup saya. Dan berkat Tuhan pun terhalang untuk hidup saya. Saya pun mengerti. Saya tidak punya hak untuk menyimpan segala perasaan sakit hati, dendam, dan amarah ini. Karena Allah yang mengasihi saya sudah mengampuni segala dosa saya melalui pengorbanan Kristus. Halo, Pak Herman. Selamat siang, Pak. Saya mau bicara dengan Pak David. Sore, bisa bicara dengan Pak Yusak? Saya Gunawan, mau ngajak kerjasama. Oh gitu, Bapak mau keluar kota. Pak Davidnya sedang meeting, ya? Oh gitu, Bu Ingenya nggak bisa diganggu. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo, selamat siang, Pak. Saya dengan Gunawan, saya mau berbicara dengan Pak Rudi. Oh, Pak Rudinya nggak ada di tempat. Kapan pulangnya ya, Pak? Iya, saya mau ngajak kerja sama, Pak. Minggu depan? Oh, oke, baik Pak. Nanti minggu depan saya telepon lagi. Terima kasih, Pak. Halo Pak Gunawan, duduk aja dulu ya. Ada apa cari saya? Sebelumnya makasih banyak ya Pak, udah mau meluangkan waktu untuk ketemu sama saya. Iya. Saya tuh mau cerita tempo hari telepon sama Bapak. Kalau saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan yang lama, dan sekarang saya mau mulai merintis usaha yang baru, perusahaan yang baru, Pak. Oh gitu. Saya pikir perusahaan Bapak. Ada apa, Pak? Begini, Pak. Sebenarnya kami tuh mau bikin suku cadang sendiri, mandiri. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, mungkin emang lebih baik dipegang sama orang yang berpengalaman, profesional kayak Bapak gitu. Saya mau Bapak yang pegang aja deh. Gimana? Untuk mesinnya mungkin saya bisa pinjemin juga sekalian. Gimana? Beneran ini, Pak? Beneran, Pak. Wah, kalau gitu saya berterima kasih sekali, Pak. Bapak mempercayakan hal ini sama saya. Wah, terima kasih ya, Pak.
Gimana? Istri saya pasti senang banget dengar kabar ini. Mujizat demi mujizat membukakan langkah kami. Begitu baik Tuhan pada kami ketika kami setia dalam perkara kecil. Tuhan mempercayakan hal-hal besar untuk kami lakukan. Akhirnya kami berhasil membuka pabrik kami yang disusul beberapa pabrik lainnya, tanpa harus menjual rumah kesayangan kami. Saya bersyukur memiliki Allah yang setia, yang berjanji bahwa Dia adalah Allahku dan tetap menjaga aku sampai putih rambutku. Bahwa Dia Allah yang menciptakan aku, dan Dia akan tetap memelihara, menolong dan menyelamatkan aku. Janjinya tidak pernah berubah untuk setiap kita yang percaya dan tak pernah meninggalkan Dia. Jalan kehidupan memang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kadang kita melalui lembah kelam atau berada di titik nol yang membuat kita berkata, aku tidak mampu lagi. Seperti sosok Gunawan dan Else yang telah mengalami begitu banyak tantangan dan perjuangan. Tetapi melalui kisah Gunawan dan Else, kita dapat melihat bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia dalam setiap musim kehidupan mereka. Hal yang sama berlaku bagi kita. Seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 46 ayat 4, bahwa Dia akan menggendong kita sampai masa putih rambut kita. Ya, dalam perjuangan kehidupan ini Anda tidak pernah sendiri. Tuhan selalu bersama Anda, menguatkan dan menolong Anda. Asalkan Anda mau percaya dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam hidup Anda. Saudaraku, ini adalah waktu yang tepat untuk membuka hati kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah langkahku supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Mari berdoa bersama dengan saya. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janji-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami hadapi saat ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, dan Engkau sudah menyediakan jalan keluar bagi kami. Tuhan, kami juga mau mengaku dan membuka hati kami Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa kami Tuhan, dan jadikan kami baru. Mulai hari ini, Engkau adalah Bapakku dan kami adalah anak-Mu. Terima kasih sudah mengampuni dosa kami dan menjadikan kami baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila saat ini saudara mempunyai permasalahan dan butuh dukungan doa lebih lagi, saudaraku dapat menghubungi layanan tim doa kami Sahabat 24 dengan nomornya yang tertera pada layar. Atau klik link pada kolom deskripsi, maka kami akan segera merespon dan mendoakan saudara. Jangan ragu, segera hubungi kami karena untuk 50 orang terpilih akan kami berikan buku cerita lengkap kisah hidup Gunawan Elisa dan Else Elisa. Ini adalah versi lengkap kisah Gunawan yang dimana dalam buku ini masih banyak sekali kejadian atau rahasia hidup yang belum diangkat ke dalam film. Jadi buku ini pasti akan sangat memberkati saudara. Segera hubungi kami. Saya Fransikolas, sampai berjumpa di kisah-kisah berikutnya. Tuhan memberkati. If we open our hearts to His love.